kalau kita perhatikan bahwa memang Helena Lim ini menjadi trigger sekaligus perekat, dia magnet bahwa tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung itu seketika naik dari kemarin-kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata konteks kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung ini juga melekat kepada beberapa orang menteri ya. Kalau sebelumnya itu tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung itu kami sajikan kepada publik itu hanya melekat pada seorang diri, Erick Thohir. Nah, kita juga patut mencurigai apa penyebab Erick Thohir itu menjadi sangat melekat terhadap Kejaksaan Agung. Lalu tidak lama kemudian berserang pada saat Helena Lim naik terus hangat isunya, ternyata ada perempuan lain selain Helena Lim yang justru memberikan kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung. Kalau Helena Lim adalah orang yang diduga terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi di dalam pertambangan Pertambangan Timah, tapi kemarin terlihat bahwa seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani percaya kepada pihak Kejaksaan Agung. Nah, ini adalah anomali. Ini adalah dua hal yang saling berbeda tetapi merekat pada titik yang sama, itu di Kejaksaan Agung. Yang unik adalah ketika Helena Lim bisa diendus oleh Kejaksaan Agung, publik memberikan atensi yang luar biasa terhadap Kejaksaan Agung. Tetapi ketika kemudian ada seorang Sri Mulyani memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa dugaan korupsi atau fraud di lembaga keuangan atau institusi lembaga penjamin ekspor impor Indonesia yang dilahirkan oleh Kementerian Keuangan, tapi sekonyong-konyong pihak KPK kebakaran jenggot gitu. Nah, ini membuat kita menjadi tertarik. Apa kaitan Helena Lim terhadap Sri Mulyani, terhadap Kejaksaan Agung dan KPK? Sepertinya Ibu Sri Mulyani menggunakan momentum kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung dikala atau pada masa hangatnya Kejaksaan Agung menyidik kasus Timah yang kebetulan pula orang yang terkait di dalamnya adalah salah satu Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Kalau kita mau lihat kan followersnya mungkin banyak. Kemudian ini orang agak sedikit nyeleneh, tidak seperti kebanyakan orang Indonesia yang rendah hati, tidak menor, menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Mungkin itu yang kami lihat, momentum itu hendak digunakan oleh pihak Kementerian Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Sayang momentumnya kemudian dipatahkan oleh pihak KPK. Nah, kalau kami endus, ini menjadi momentum besar bagi bangsa ini bahwa dua aparat hukum Indonesia yaitu KPK membuktikan ada Helena Lim yang bisa mereka sentuh. Nah, kemudian ada Menteri Keuangan yang percaya kepada pihak Kejaksaan Agung. Kalau memang ke pihak KPK hendak menunjukkan dirinya mampu, ya kerjakan aja gitu. Nah, tapi saran kami adalah supaya publik mendapatkan rasa nyaman dari kasus Helena Lim, Ibu Sri Mulyani, Kejaksaan Agung dan KPK, kita membedahnya begini untuk teman-teman Cumi. Cumi-cumi bisa melihat dan mempersepsikan bahwa Kejaksaan Agung ini identik penghitungan kerugian negaranya menggunakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Oleh karena itu, jika KPK hendak mengatakan bahwa dirinya mempunyai kemampuan atau mumpuni memeriksa kasus dugaan pidana korupsi atau fraud seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani di Lembaga Penjaminan Ekspor Impor Indonesia, kami sarankan KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saran kami, Kejaksaan Agung jangan mau lagi ditata kelola oleh pihak kementerian seperti yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, yang kemungkinan akan diikuti oleh Ibu Sri Mulyani. Yaitu begini, Kejaksaan Agung dijadikan stempel untuk menguatkan pihak kementerian atau pemerintah menginjeksi atau memberikan penyertaan modal negara terhadap BUMN yang rugi. Ini yang kami lihat. Nah, jadi kasus Helena hendaknya menjadi pembuka mata hati kita bahwa ada hal yang keliru yang diduga dilakukan oleh kementerian, memperalat tanpa sepengetahuan pihak Kejaksaan Agung bahwa justifikasi kinerja Kementerian BUMN digunakan atas stempel dari Kejaksaan Agung. Kita tidak ingin itu. Ini namanya manipulasi atau pengelabuan. Kami melihat bahwa kami agak sepaham dengan KPK ketika melihat kenapa Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung, padahal
KPK sudah memeriksa kasus LPI. Nah, ini mungkin tadinya Sri Mulyani hendak menggunakan modus yang digunakan oleh Erick Thohir untuk mendapatkan justifikasi berbentuk legal opinion dari Kejaksaan Agung sehingga mereka bisa menyuntik. Kami yakin Lembaga Penjamin Ekspor Impor Indonesia hendak disuntik oleh Sri Mulyani dari kerugian-kerugian itu melalui kasus dilaporkan oleh Sri Mulyani 4 perusahaan itu. Jadi memang kita harus akuin daya rekat keingintahuan publik terhadap Helena Lim bisa mempengaruhi bahkan sampai ke tingkat menteri. Seorang perempuan lainnya itu Sri Mulyani. Kalau jujur, kenapalah momentum itu dipakai oleh Sri Mulyani di minggu ini? Kan bisa minggu depan atau minggu yang lalu. Artinya ada hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi, yang juga di luar kemampuan seorang Helena Lim, di luar kemampuan seorang Sri Mulyani. Inilah namanya takdir. Kalau menurut kami itu. Jadi memang momentum-momentum ini tidak bisa kita pelihara, tidak bisa kita setting, tetapi dia akan lahir dengan sendirinya. Kan gak ada yang percaya dan tidak ada yang tahu bahwa tadinya Herlina Lim itu adalah seorang bagian dari korupsi besar timah di Indonesia, bukan? Gak ada. Nah sekarang itu terjadi dan tidak ada pula yang tahu ketika Sri Mulyani memakai momentumnya, hangatnya kemampuan kinerja Kejaksaan Agung, lantas pihak KPK mencak-mencak atau nyinyir atau miris atau marah. Nah, momentum ini kita buka kepada publik melalui cumi-cumi ini bahwa ada yang perlu untuk kita ketahui bersama, yaitu tidak semua hal yang buruk menjadi buruk selamanya dan tidak semua hal yang baik menjadi baik selamanya. Tadinya Herlina Lim kita pikir buruk, ternyata dia bisa men-trigger ada hal yang kita pikir baik, ternyata dibantah oleh KPK, yaitu perilaku atau sikap dari seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi memang ini unik dan luar biasa ketika kawan-kawan cumi-cumi bisa mencium, mengendus perubahan yang luar biasa terjadi detik demi detik hanya karena seorang Herlina Lim begitu. Ternyata seburuk-buruk hal buruk yang dilakukan oleh Helena Lim, dia bisa membuka kotak Pandora. Ada yang unik kinerja aparat penegak hukum kita, baik itu di Kejaksaan Agung, baik itu di KPK, dari perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh Menteri Sri Mulyani. Maka kami sarankan kepada KPK dan Kejaksaan Agung, kalau tahun 2021 lalu Kejaksaan Agung mampu membongkar tindak pidana korupsi di Lembaga Penjamin Ekspor Impor Indonesia pada saat kalau tidak salah waktu itu jampitsusnya Pak Ali Mukartono, isi kejahatan ini dalam bentuk corporate crime. Kalau 2021 itu lebih pada individual. Nah tapi kalau sekarang jika Kejaksaan Agung dan KPK melakukan langkah bersama menghitung kerugian negara dari kasus LPEI yang dituding oleh Ibu Sri Mulyani dan berdasar laporan yang ada pada KPK serta presiden tahun 2021 pemeriksaannya Kejaksaan Agung, kami yakin negara melalui KPK, melalui Kejaksaan Agung mampu menelanjangi dengan bulat dan utuh kejahatan yang sangat besar di Lembaga Penjamin Ekspor Impor, sekaligus terhadap kasus-kasus pidana korupsi di BUMN yang kemarin dilapor Pak Erick Thohir. Kami yakin kalau diteliti penyertaan modal negara di sana akan ada celah untuk diperiksa oleh aparat hukum di kemudian hari. Ya kita mau menyampaikan bahwa ternyata wanita Indonesia itu bisa menggerakkan dan membuat heboh Indonesia. Jadi jangan anggap remeh wanita Indonesia. Kita menjadi dapat pelajaran bahwa tidak mudah menyatakan yang buruk itu menjadi buruk dan yang baik itu menjadi baik. Semoga itu tidak terjadi. Tapi apapun itu kita perhatikan ke depan. Kami hanya cermati bahwa ketika Kejaksaan Agung bisa meningkatkan penyidikannya melampaui tahun 2021 tentang kejahatan pada Lembaga Penjamin Ekspor Impor zamannya Ali Mukartono, dan ketika pihak KPK mampu menggandeng BPK menghitung kerugian negara yang hitungan mereka sekitar 700 miliar pada kasus Lembaga Penjamin Ekspor Impor tahun 2023, kami yakin bangsa ini akan menjadi sempurna. Kami yakin apapun perilaku kementerian yang seakan-akan menggunakan momentum untuk cuci tangan atau mendapat bantuan dari Kejaksaan Agung atau dari KPK itu bisa buyar. Hanya satu mungkin titipan terakhir. Tolong Bapak pimpinan atau anggota KPK
atau komisioner KPK yang kami duga mempunyai rumah di sekitar Bintaro Exchange, segeralah merubah diri karena kami duga ada kaitan dengan kasus LPSI ini, Lembaga Penjamin Ekspor Impor ini, LPEI ini. Semoga tidak karena itu kasus ini menjadi seakan-akan jadi rebutan. Semoga. Kalau memilih, kalau kami tadinya begini untuk kawan-kawan, ya kalau memang masih Kejaksaan Agung yang kerja hari Senin, kita dukung saja mereka. Kita berikan mereka pendapat tambahan, kita berikan mereka pandangan yang berbeda lainnya. Kalau kemudian ada aparat hukum lainnya seperti KPK kerja hari Selasa, kita dukung juga. Tapi kalau kemudian hari Rabu mereka saling benturan, kita dorong mereka untuk sama-sama kerja di hari Jumat. Jadi jangan pula kita bikin bias bahwa dalam persoalan ini kita kemudian menuding salah KPK atau menuding salah Kejaksaan Agung, itu kita rugi. Karena uang kita, uang rakyat yang mereka pakai. Kita harus mengatakan bahwa kalau you memang mampu KPK, kenapa baru sekarang teriak? Kalau you memang mampu Kejaksaan Agung, kenapa Anda tidak menunjukkan kemampuan melampaui tahun 2021 kemarin waktu memeriksa Lembaga Penjamin Ekspor Impor? Nah, atau kita bikin pendapat ketiga, saudara KPK, saudara Kejaksaan Agung, join bersama BPKP dan BPK RI. Ini kejahatan sudah tingkat korporasi, kejahatan sudah tingkat kolektif. Layaknya kejahatan pertambangan, pertambangan timah yang ada Herlina Lim di dalamnya. Ini komplotan, bukan orang perorangan. Gitu dia. Kita bisa bayangkan kalau Herlina Lim aja berapa orang sudah ada ratusan triliun kerugian negara. Apalagi yang Lembaga Penjaminan Ekspor Impor dilakukan pemeriksaan ke 10 tahun yang lalu. Tentu akan lebih banyak lagi begitu. Nah, ini mungkin Herlina Lim menjadi inspirasi bagi kita mendorong negara membongkar kejahatan-kejahatan korupsi. Mudah-mudahan crazy rich lainnya juga bisa menjadi trigger untuk menghentikan atau mengurangi atau mendistorsi kasus korupsi di Indonesia. Kalau menurut kita memang sangat boleh saja, karena irisannya bisa jadi tidak ketemu sama, bisa jadi tidak ketemu. Jadi masih persepsi kawan-kawan KPK akan mengatakan bahwa itu adalah seperti yang mereka pikirkan atau mereka maksudkan. Asumsinya yang kemarin dibawa Ibu Sri Mulyani adalah seperti yang di kantor KPK, tapi belum tentu juga kan. Jangan-jangan berbeda karena Kejaksaan Agung bilang lagi mempelajarinya. Belum lagi kalau publik menarik bahwa tahun 2021 udah pernah Kejaksaan Agung memeriksa Lembaga Penjamin Ekspor Impor dan ada tersangkanya sampai yang kemudian kalau tidak salah 6 atau 8 triliun itu. Jadi nggak bisa juga didiskusikan oleh KPK kondisi itu. Tapi kenapa begitu marak, begitu sangat luar biasa kondisi pertikaian antara Kejaksaan Agung dan KPK itu? Kan menggelitik kita. Itu terjadi pada saat momentum hangatnya kasus Herlina Lim. Ada sesuatu yang aneh. Jangan-jangan ya, apakah ada kaitan nanti Lembaga Penjamin Ekspor Impor dengan perusahaan yang terlibat pada tambang pertambangan timah? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, dan kami mahfum bahwa itu bisa jadi, dan bangsa kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Mohon Kejaksaan Agung dan KPK jangan cakar-cakaran, jangan jadi gini garu-garu, karena kan toh kalian berdua menggunakan anggaran negara, menggunakan uang rakyat. Coba saling salaman, berpelukan untuk menghajar korupsi, koruptor itu. Harapan kita demikian. Nah, jadi mohon tidak dipertontonkan oleh Komisioner KPK, tidak dipertontonkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Sampai malam ini kita lihat Kejaksaan Agung smooth ya, tapi KPK ini agak kencang. Untuk itu besok kita harap agar Kejaksaan Agung tidak juga kencang, ya smooth aja lah. Itu mungkin harapan kita supaya kejahatan bisa berkurang. Memang kejahatan itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang semata. Sepertinya dilakukan oleh lebih dari layaknya kelompok atau bahkan sudah seperti gerombolan. Oleh karena itu maka orang-orang baik seperti teman-teman di Cumi-Cumi maupun netizen plus 62 harus lebih ulet melakukan perlawanan. Ingat, kejahatan itu akan sempurna ketika orang-orang baik itu diam. Saran kami, KPK segeralah menghadap kepada BPK, bikin surat untuk melakukan penghitungan.
Jangan nanti jadi kecelai lagi. Karena kebiasaan KPK selama ini kan hanya tangkap tangan, tangkap basah, menyadap dan lain-lain. Belum nyaris bisa sempurna KPK itu menangani perkara dari pengaduan atau investigasi dari penyelidikan sampai penyidikan sampai penghitungan kerugian negara. Masih belum terbukti banget lah KPK. Kita masih harus mengatakan ekspertis itu masih lebih baik dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi Kejaksaan Agung selama ini kan menggandengnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Coba digerakkan semuanya. Bisa jadi KPK, Kejaksaan Agung dengan BPKP, bisa jadi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Coba sinergi dengan baik. Kami yakin corporate crime akan mudah dibuka. Kalau tidak ya penjahatnya hanya satu orang saja. Rugi kita kayak BTS. Penjahatnya kan hanya satu orang. Nggak tertangkap perusahaannya, tidak pernah dihukum perusahaannya. Contoh seperti itu. Begitu dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.